Iya kak, itu benar dari adminnya. Silahkan diikuti petunjuk beliau. Sebab pesanan akan segera diproses pengirimannya. Silahkan ikutin petunjuknya dari adminnya kakak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Unui Kozuki. Di video kali ini saya nggak pengen buat konten apa-apa dulu ya. Saya pengen cuman ini berbagi pengalaman. Seperti di judul, ya saya minggu kemarin habis kena tipu. Ya, kena tipu akun saya. Ada salah satu akun marketplace saya hack. Ya mungkin itu karena kecerobohan saya sendiri ya, karena saya kurang hati-hati pada saat belanja di marketplace tersebut. Kayak nggak pakai langsung lama, langsung aja ya. Jadi minggu kemarin, minggu pagi, saya ingin membeli sebuah laptop buat adik saya yang udah bentar lagi udah masuk kuliah, jurusan DKV, jadi membutuhkan laptop. Nah, saya nyari-nyari dong di marketplace lah, di Shopee, Tokopedia, JDID dan lain. Saya nyari-nyari di Shopee, Tokopedia yang sesuai, nggak nemu itu. Akhirnya saya nemu di JDID. Nih, saya kasih lihat gambarnya ya, laptopnya itu. Saya nemu di JDID. Nah, ini mungkin lihat teman ya, laptop desain dan editing Asus A516JA Core i3 1005G1U. Biasa berarti ini harusnya dibacanya itu Core i3 generasi 10 ya, dengan RAM 12GB, SSD 256 plus harddisk 1TB Ultra HD ya. Jadi layarnya itu udah Ultra HD dengan ukuran layar juga 15 inch HD, lengkap dengan sistem operasi Windows 10 Home. Nah, saya nyari ini bukan nyariin, tapi nyari-nyari, kebetulan nemu ini ya kan. Nah, saya langsung tertariknya itu walaupun ada yang bikin saya kurang tertarik, tapi saya tetap ambil ini karena dia RAM-nya 12GB plus SSD 256 plus harddisk 1TB. Prosesornya juga ya bisa dibilang cukup bagus lah ya. Saya langsung chat dong penjualnya, chat tokonya. Nih, saya langsung chat dari awal saya chat. Apakah laptop ini ready, Min? Iya kak, ready. Jika kakak minat ya, silahkan lakukan pemesanan sebelum masa promonya berakhir. Jadi laptop ini sebelumnya itu harganya kalau di sini kan 9 juta. Pas saya mau beli itu harganya 4.200.000. Mungkin ini udah diganti atau gimana, saya kurang tahu. Nah, jadi dia bilang kayak gini, saya langsung saya langsung tertarik banget karena harganya itu sebelumnya 4.200.000. Karena info tokonya itu ada masa promo, lagi ada masa promo gitu. Nggak pakai lama ya kan, langsung saya check out. Dan saya pertama check outnya itu pembayarannya menggunakan Kredivo, karena lagi ada cicilan banyak, jadi saya menggunakan Kredivo kan. Dan itu proses pembayarannya nggak ada masalah sih. Jadi mulai dari saya pesen produknya, milih pembayaran Kredivo itu langsung lancar-lancar aja.
Udah kan, setelah selesai proses pembayarannya, lanjut dong, dia berarti status barangnya itu tinggal menunggu pengiriman. Setelah saya check out, ya kan, setelah saya check out, saya nggak lama, beberapa menit kemudian saya dapat chat WhatsApp. Nih, saya tunjukin juga ya, chat WhatsApp. Saya dapat chat WhatsApp dari nomor ini. Dengan gak sopannya dia ngechat, P. Iya, saya jawabkan. Selamat siang kakak, mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Saya Rehan dari admin JDID. Konfirmasi mengenai pesanan Anda di seller JDID. Dia ngaku sebagai admin JDID. Di sini saya nggak menaruh curiga ya, karena pada saat saya dapat chat ini, saya mikirnya itu dia ini penjual. Saya mikir penjual karena saya pernah beli barang di ada marketplace sebelah. Nah, saya juga pernah di chat kayak gini. Maksudnya bukan chat model kayak gini ya, tapi di chat secara langsung lewat WA kayak gini. Cuman penjualnya itu menginfokan kalau barang habis gitu kan. Jadi bisa dibatalkan terus beli produk lainnya. Dia bilang gitu penjualnya. Kalau ini saya dapat chat, tapi yang chat saya itu ngakunya admin JDID. Dia mengirim bukti seperti inilah ya, bukti faktur bisa dibilang. Nih, faktur dengan melampirkan beberapa ini ya, bukti pesanan saya lah, mulai dari pengirimnya, penerima siapa, alamat di mana, tanggal transaksi, metode pembayaran, dengan deskripsi barangnya seperti ini. Nah, mungkin bisa teman-teman lihat ya. Di sini harga per unitnya itu 9 juta. Subtotal 9 juta, tapi total harga netnya itu 4.152. Nah, di sini emang info dia ada promo potongan harga 4.800.000. Bilang nggak itu? Saya di sini senang banget. Maksudnya nggak nyangka nih bakal dapet laptop kayak gini gitu, spesifikasi yang menurut saya lumayan tapi harga 4 juta gitu kan. Langsung dong dia nanyakan benar dengan detail pesanan kakak di atas. Jika sudah sesuai kakak, pesanan Anda akan segera diproses oleh logistik JDID. Betul Min? Ya Min, sudah sesuai. Saya balas gitu kan, karena saya gimana ya, saya nggak ada naruh curiga sama orang ini gitu. Baik kakak, sebelum pesanan Anda diproses pengirimannya ya oleh logistik JDID, silahkan dikunjungi link pilihan jasa pengirimannya di bawah ini. Dia minta saya mengisi link di sini. Nah, pada saat ngisi link ini saya sempat curiga nih. Nah, pas saya curiganya itu ya saya mulai nyari berita di internet. Saya itu nyari cek nomor penipu. Saya pertama gitu kan. Nah, kebetulan ketemulah website ini nih, credible.co.id. Nah, saya masukin dong nomor dia. Nih, saya sebelumnya udah pernah nyari sih, jadi restore-nya udah ada ya. Nomor itu kan 083875162123. Nah, saya cari. Nah, di sini info websitenya, nomor ini tuh belum pernah ada dilaporkan melakukan penipuan. Nih, karena statement ini bukan statement tapi info ini, saya jadi curiganya berkurang nih terhadap orang ini. Karena saya ngecek-cek di bawah kan, benar-benar nggak ada berita terkait nomor ini. Ya udah, saya ngeklik websitenya. Ya kan, nih kita buka ya. Nih. Nah, websitenya seperti ini. Dan lagi-lagi saya nggak ada naruh curiga sama website ini. Tapi saya sempet browsing. Saya browsing kan, saya searching https://jd_id
Nih saya udah pernah buka nih. Nah, pada saat searching ini ketemulah berita ini. Cegah penipuan di internet mengatasnamakan JDID. Saya buka kan beritanya. Penipuan lewat telepon. Saya nggak termasuk. Tadi kan. Penipuan lewat seller chat system. Di sini chat system itu ini di chat lewat apa ini? Lewat SMS ya kayaknya ya. Kayak nggak termasuk juga. Penipuan lewat situs palsu. Harusnya kan saya ini termasuk kategori ini ya, penipuan lewat situs palsu. Tapi lagi-lagi saya nggak naruh curiga. Di situ saya ngerasa orang ini ya, orang awam banget. Maksudnya orang kayak baru kenal terkait pembelian belanja online seperti itulah. Dan saya geblek nggak naruh curiga sama website ini. Nih, padahal dari keterangan nomor 3 ini penipuan lewat situs palsu, dan nomor 4 lewat chat WhatsApp. Ini kan udah termasuk nih. Nah kan kata-katanya hampir sama. Misbahudin. Walaupun nomornya beda ya, tapi di sini mungkin dia nomor WhatsApp yang ngechat saya itu dia nggak secara langsung minta kode OTP. Di sini kan kalau di sini dia minta jika sudah silahkan dikirimkan kodenya 6 digit. Nah di sini enggak. Sini mereka pinter dikit nih penipunya. Sampai saya terjerumus nih. Astaga. Nah di sini dia minta saya mengisi ini ya form berikut. Jadi saya harus milih jasa pengirimannya. Pengiriman apa yang mau saya pakai gitu kan. Karena saya belum pernah belanja di JDID, saya yang kayak ngikutin alurnya aja gitu, nggak ada naruh curiga sama sekali. Ada naruh curiga, cuman kayak saya sempat browsing tuh nomornya nggak ada laporan penipuan, websitenya juga websitenya beda gitu kan. Nih websitenya beda, tapi isi dari berita penipuan itu ya bisa dibilang sama, walaupun tampilan front end websitenya itu berbeda, cuman isinya, cara kerjanya itu sama menurut saya kan. Dan saya awalnya tuh kena tipu, kena hack. Jadi nih ya, saya suruh ngisi jasa pengiriman, saya pilih pas itu JNE. Cuman sini saya nggak mau klik ya, takut apa namanya, takut kehack lagi nanti akun saya. Setelah ngirim JNE Express ini, nanti kita disuruh masukin username dan password. Astaga. Dan saya ngisi pakai nomor HP, password, baru pindah ke halaman selanjutnya, itu memasukkan kode OTP. Nah, cara kerja dia minta kode OTP-nya itu mungkin agak di atas tingkat penipuan biasa lah. Biasanya kan lewat chat, mohon kirimkan kode OTP Anda. Kalau ini lewat website, masuk dong kode OTP di SMS saya, di nomor saya isi di website yang tadi, yang di HP tadi kan. Saya masukin, cuman dianggap salah gitu. Saya heran loh, kenapa salah, padahal ya angkanya cuma 6 digit, dan itu ya harusnya pastinya bener kan. Nih kita lanjut lihat chatnya dulu ya. Nih inti yang tadi dia bilang, silakan kunjungi website tersebut supaya kakak bisa melakukan pengecekan estimasi pengiriman barangnya, berapa lama sampai tujuan. Siap Min. Dengan polosnya saya jawab siap. Tuh, silakan kunjungi ya kakak. Menunggu konfirmasi dari Anda logistiknya. Jika sudah pengirimannya, kakak harap login dengan menggunakan akun JDID. Untuk pengiriman kode OTP-nya itu kakak itu dikirim ke nomor Anda melalui SMS. Tuh. Nah, ini kan saya ada ini ya. Ada ngechat, yaudah Min, tolong di-approve pembatalannya. Karena
sebelum saya ngechat ini, saya ditelepon sama dia, sama nomor WhatsApp ini. Maaf kakak sebelumnya melakukan pembayaran menggunakan Kredivo ya? Iya betul Min, suaranya cowok betulnya. Untuk pembayaran Kredivo untuk promo ini tidak bisa, info dia mau dibatalkan dan melakukan pembayaran melalui transfer bank. Saya di situ agak kecewa sih, kenapa nggak bisa, tapi checkoutnya berhasil gitu kan dari JDID-nya. Cuman karena saya udah ke bawah alur kayak hipnotis gitu, saya langsung batalkan. Saya chat dia kan, ya udah Min tolong di approve pembatalannya. Dan saya nggak hanya ngechat di sini sih, saya ngechat di JDID-nya juga. Nih, mana ya? Saya sempat bukan, ya bisa dibilang curiga gitu sih, karena saya takut si Rehan ini penipuan kan. Jadi saya bilang ke toko Icashop ini, namanya toko Icashop ya. Dari tadi kita nggak sebut. Bilangin ke Rehan, Min, lihat kalau sesuatu bisa lewat chat ini, di sini aja kan. Karena saya menganggap toko ini itu bukan penipu gitu kan. Jadi saya minta tolong ngechatnya lewat sini. Nih, dan saya ngechat juga, dibantu proses pembatalannya, disuruh admin Rehan. Ya baik kak. Nah, setelah dilakukan pembatalan, saya langsung pesan lagi transfer menggunakan bank. Ya, saya menggunakan bank, saya transfer gitu kan. Ya, nggak pakai lama, setelah itu dia nyuruh lagi tuh. Saya sempat nanya sih pengiriman berapa hari, cuman nggak dijawab sama dia. Dia suruh dikunjungi link pilihan jasa pengirimannya supaya kakak pesanan kakak segera diproses. Saya minta tolong chatnya lo JDID aja Min. Cuman dia bilang, saya Rehan dari admin JDID, bukan dari sellernya. Info si Rehan kampret ini. Nih, intinya dia suruh ginilah, males banget baca, panjang banget. Nih, oke Min, ditunggu. Pas ditunggu ini, saya itu ngechat si Icashop ini kan. Apakah benar suruh isi link di jdidwebly.com? Di sini nggak tahu kenapa simbol ini. Sepertinya ini sih nggak boleh dari JDID-nya ya. Nih, ini aja. Mana ya? Nih saya screenshot ya, chat-nya saya screenshot, terus saya nanya dia, apakah benar ya dari admin JDID harus disuruh isi jasa pengiriman. Saya buktikan, lampirkan chatnya kan. Apakah itu nomor dari admin JDID? Dan tokonya jawab, iya kak, itu benar dari adminnya. Silahkan diikuti petunjuk beliau, sebab pesanan akan segera diproses pengirimannya. Silahkan ikutin petunjuknya dari adminnya kakak. Dan saya ngechat kan, oke Min. Ya karena dia bilang iya, ya saya percaya kan jadinya kan. Oke Min, karena takut penipuan juga soalnya. Terima kasih, saya jawab lagi. Iya kak, sama-sama. Saya chat lagi dong. Halo Min, iya kak. Kenapa saya ngechat halo Min? Karena di WhatsApp-nya itu mana ya? Ini Kemen ditunggu kan, dia mungkin lanjut ke ini ya, ke chat berikut. Kami tunggu konfirmasinya. Nah ini yang tadi saya bilang, yang tadi step pas kode OTP itu selalu dianggap salah, padahal udah bener tuh. Dia bilang terlambat waktunya ya kakak gitu. Harap kakak gunakan kode OTP yang kedua kakak terima, bla bla bla, jangan terlambat. Dari situ saya masih belum bisa juga kan, salah lagi katanya harus berapa detik ya, ditunggu Min. Apakah kode OTP bisa dikirim lewat email? Nah, betul, pas saya ngechat paling bawah ini dia udah nggak balas lagi, berarti
belinya pagi, sore baru dibaca dia. Ditunggu Min, cuman saya ngechat kan ke tokonya, halo Min, iya kak. Pas udah sampai sini nih, halo Min, iya kak. Itu awal mula akun saya udah kehack. Jadi akun saya udah nggak bisa saya pegang. Saya sadarnya itu gimana? Saya login di JDID, tapi melalui website ya, di laptop. Situ saya tes login kan. Nih kita coba tes login dulu. Nah ini kan saya biasanya saya login tuh menggunakan nomor HP, tapi pas saat mau login di laptop, website JDID di laptop itu gagal. Saya nggak tahu kenapa gagal. Lalu saya tes login menggunakan email, dan itu berhasil kan. Nah habis itu saya ngecek akun saya, mana ya akun oh ini mungkin ya. Nah saya cek akun saya ya, akun saya, oh nggak muncul, akun JDID. Nah saya cek di sini karena kan saya lagi beli barang ya, lagi beli produk laptop. Nah saya sambil, karena saya kayak ntar lo, kok ada yang aneh dari proses saya beli barang ini. Saya udah mulai deg-degan tuh. Wait, kok ada yang aneh nih. Nomor HP yang saya biasa gunakan login nggak bisa. Saya ngecek di situsnya dong, akun saya. Nah di sini. Oke, lanjut ya. Tadi sempat ada kendala. Sebentar. Nah, jadi kan tadi mau ngecek akun saya, cuman ini saya ceknya lewat HP aja. Nah, di sini saya kan login di laptop itu buat ngecek status pesanan saya. Nggak tahu, saya tiba-tiba kepikiran login di laptop aja gitu kan. Saya cek dong pesanan saya, bla 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 kan. Sebelumnya kan dia statusnya menunggu pengiriman. Nah, di sini saya sebenarnya ngecek ini ya di profil akun saya, cuman nggak tahu ini di website akun saya aneh, nggak kebaca dia emailnya. Nah intinya itu pada saat saya ngecek akun saya itu nomor HP yang tercantum itu udah terganti. Saya langsung shock dong. Nomor HP-nya itu bukan nomor HP yang biasa saya gunakan. Saya sempat tapi email itu masih email yang saya gunakan seperti biasa. Saya sempat diam, mikir, wait, ini nomor HP yang mana? Kok belakangnya ini? Saya merasa nggak pernah pakai nomor HP yang belakangnya angkanya sekian gitu kan. Akhirnya saya udahlah, bodo amat, yang penting emailnya masih bener gitu kan. Nah cuman karena saya sempat langsung kepikiran phishing, penipuan, hack itu website di website akun saya yang login di laptop ini saya refresh, kan? Saya refresh dan email yang tercantum itu hilang. Gila nggak itu? Saya langsung shock dong. Kaget kan, langsung saya kepikiran, astagfirullah, akun JDID saya kehack. Nomor HP, email yang tercantum itu bukan email dan nomor HP saya lagi. Saya langsung kaget,
Maksudnya panik lah, bener-bener panik kan. Nggak langsung lama, saya langsung beli pulsa dan saya ini langsung telepon call center CS jadi ID-nya. Ya, telepon ke berapa ya kemarin? Saya nelpon ke 1500618. Langsung telepon, saya bilang, saya sambil benar-benar panik di situ pada saat nelpon CS jadi ID-nya. Halo Mbak, mohon maaf, apakah bisa dibantu karena akun jadi ID saya dihack. Saya baru saja membeli produk laptop dan itu dari proses pembelian itu tiba-tiba akun saya kehack. Dan mbaknya bilang, apakah mbak kakaknya dicat oleh ada nomor WhatsApp atau sejenisnya dan kakak mengeklik linknya? Dan saya bilang, iya mbak, saya ngeklik linknya dan saya mengisi form yang diminta di link tersebut. Dan CSJD-nya bilang, mohon maaf kakak, untuk hal ini tidak bisa dibantu. Langsung saya, aduh, gila, stres dong, langsung down parah, panik. Bukan panik lagi karena dengar jawaban gitu, saya langsung ya down lah, stres banget. Gimana nggak stres ya kan? Saya di akun itu sedang ada proses pembelian laptop seharga 4 juta, dimana menurut saya itu bukan angka yang kecil ya, itu angka yang gede kan, harga yang mahal. Cuman itu tadi, saya langsung aduh, mikir kenapa bisa kayak gini. Tumben banget, saya biasanya saya itu nggak, gimana ya, saya mungkin harusnya kan untuk anak-anak muda yang biasa membaca artikel penipuan dan segala macam, nggak bakal terjerumus sama penipuan kayak gini. Tapi saya dengan bodohnya, mungkin lagi apes banget pokoknya kan, itu saya sampai kecolongan hingga sampai ke hack akun saya. Aduh, di situ saya langsung down parah kan. Saya jelasin pokoknya, dan itu kan posisi masih call ya, saya sempat diam sebentar dan saya nanya, kalau ini di cara bantunya gimana ya mbak, biar akun saya balik lagi, uang saya balik lagi, saya bilang gitu. Dari kita hanya bisa membantu pemulihan akun, kata CS-nya. Untuk terkait penipuan, terkait dananya dan segala macam, kakaknya bisa lapor ke polisi secepatnya, bilang gitu kan. Ya udah, oke mbak, untuk proses pemulihannya berapa lama ya? Itu butuh 2 kali 24 jam, berarti 2 hari kan. Oke mbak, mau dibantu ya mbak, ini saya mau ke polisi. Lah, langsung saya ke polisi. Setelah call itu langsung ke polisi juga. Kebetulan saya tinggal di daerah ini ya, daerah Tangerang, dan yang dekat saya itu Kapolsek. Kantor polisi itu Kapolsek. Langsung saya datang ke Kapolsek. Saya jelasin ke polisinya kan, halo Pak Polisi, saya mau buat laporan. Saya belum pernah ke polisi sih, kantor polisi, cuman baru ini nih. Maksudnya belum pernah buat terkait buat laporan segala macem. Saya buat laporan, saya jelasin ke polisinya, bla bla bla. Dan alasan dia bilang, untuk di Kapolsek ini kan alatnya tidak membadai. Dia bilang gitu. Dari inti percakapan itu, silakan datang ke Kapolres. Nah, saya kan ke Kapolsek
Pagedangan, kebetulan saya daerah Pagedangan. Saya datang situ, dia sarankan ke Kapolres Tangerang Selatan. Ya udah, saya langsung meluncur ke sana, ya kan, ke Kapolres Kapolres Tangerang Selatan. Saya datang dan diarahin ke Bareskrim. Nggak tahu lah, Bareskrim mungkin yang ini ya, penipuan terkait penipuan digital gitu mungkin ya. Saya diarahin ke situ, saya masuk dan saya jelasin lagi bla bla bla, ya kan, dari awal saya proses beli sampai akun saya ke hack. Dan polisinya bilang, intinya dia nanya kan, kerugian yang dialami apa. Saya bilang kerugian duit dong, 4 juta kan. Nah sekarang untuk produk yang dibeli itu apakah udah dibatalkan, dan apabila dibatalkan apakah dananya udah ditarik. Artinya kan biasanya kalau dibatalkan otomatis kan masuk ke saldo marketplace-nya ya, jadi ID-nya ya. Dalam hal ini kan saya nggak tahu ya, karena saya benar-benar nggak bisa akses akun saya lagi. Karena saya nggak bisa jawab dong, maksudnya saya hanya gimana ya, nggak bisa jawab karena saya nggak tahu, karena belum pernah beli barang di JDID dan belum pernah penarik pembatalan, proses pembatalan yang membuat saldo itu uangnya masuk ke saldo JDID-nya terus ditarik. Nah cuman saya sempet browsing dong, kalau penarikan di JDID itu seperti gimana sih prosedurnya. Nah dari hasil yang browsing saya itu, dia pada saat proses pembatalan produk barangnya itu, setelah dia approve sama tokonya, saldonya itu akan masuk ke JD balance. Nih, ini saya tunjukin lagi ya di situs lewat laptop. Mana? Oh, harus login dulu ini. Kok saya agak-agak takut lagi login di sini ya. Nih ya. Ditunggu. Akun. Nah. Nih. Di website yang saya baca itu infonya akan masuk ke JD balance. Nah di sini, nah misalnya tadi ya, misalnya pembelian dibatalkan, apabila pembayaran menggunakan transfer bank, dia akan masuk ke sini. Terus pada saat menarik saldo, dia akan meminta rekening baru. Ya, meminta rekening baru. Artinya bukan ke rekening bank yang melakukan transfer pertama tadi, gitu kan. Nah, saya jelasin gitu ke polisinya. Cuman polisinya bilang, coba karena ini ya, maksudnya bukan sesuatu yang pasti. Gimana ya? Intinya kan karena akunnya masih belum saya bisa akses, jadi nggak bisa ngasihin pastiin itu saldonya ini ditarik ke rekening siapa, gitu kan. Jadi inti percakapannya itu ditunggu dulu akunnya sampai pulih, baru dilihat tuh di dalamnya kan, dilihat dalamnya produknya udah dibatalkan atau belum. Apabila udah dibatalkan, saldonya masih ada atau enggak. Kalau nggak ada, pasti kelihatan dong ditarik ke rekening siapa gitu. Nah setelah ketahuan, barulah kita bisa mengejar pelakunya, kan nanti kelihatan tuh atas rekening siapa ditariknya kan. Saya juga setuju ya kan, pendapatnya polisinya kan, info polisinya. Dan saya nanya lagi, apabila pelaku ketahuan pelaku atas nama siapa, itu proses tindak lanjutnya itu seperti apa, gitu kan. Polisinya bilang, nah dari data rekening yang didapat baru nanti kita bisa tindak lanjuti. Tetapi
harus nunggu dana dari negara. Ya bilang gitu. Karena mereka nggak akan gerak kalau nggak ada dana dari negara. Terlebih lagi pelaku mungkin saja bukan di kota yang sama, pasti di luar kota, di luar provinsi, di luar pulau bisa jadi kan. Dan apalagi apabila dana yang kerugian yang saya alami kan 4 juta, dan apabila polisi negara mengeluarkan dana 100 juta, itu pun nggak akan gerak apabila korban hanya saya, ya. Apabila korban hanya saya yang mengalami kerugian 4 juta, itu kan nggak setimpal sama pengeluaran negara yang 100 juta. Dia bilang gitu kan. Jadi dia bilang nunggu korban yang serupa, yang setara, yang mengalami kerugian total 100 juta juga. Gila nggak tuh? Jadi dia bilang nunggu korban selanjutnya. Dah. Saya mikir, ya gimana tuh? Nunggu 100 juta mah untung di penipunya gitu kan. Masa kayak gini sih kerja polisi? Saya langsung mau marah, mau komplain pun ya gimana gitu kan. Saya sebenarnya setelah dia bilang kayak gitu, saya udah ini sih, udah mikir, bukan mikir maksudnya udah mungkin pernah dengar dari teman-teman ya, polisi itu nggak akan gerak kalau nggak dikasih kalau nggak dibiayain atau dikasih dana lah, mungkin seperti itu ya. Jadi dia mikir ya. Dan saya tanya, apabila pelaku ditangkap itu gimana, dananya gimana? Saya bilang gitu, saya tanya gitu kan. Kalau dana itu ya tergantung pelakunya mau balikin atau enggak. Yang penting kita udah menangkap pelakunya gitu kan. Kalau pelakunya nggak membalikan dana ya di penjara. Kalau misalnya balikin dana, nah itu nggak tahu itu. Tapi ya harusnya tetap di penjara gitu kan. Ya gimana ya? Saya mikir, ya pasti nggak mau mulangin dana lah. Orang udah ketangkep ya mending di penjara aja, mikir gitu kan. Ya udah, akhir percakapan itu intinya saya harus nunggu dulu akun saya pulih kan. Nunggu 2 hari. Ya udah, saya pulang dengan rasa kekecewaan ya kan, rasa down parah karena habis saja kehilangan uang 4 juta. Sampai kontrakan, saya telepon lagi CS JDID-nya. Karena saya habis browsing tadi kan, proses penarikan dana JDID, saya bilang dong ke CS JDID-nya, halo mbak, ini sebelumnya saya yang melaporkan akun saya ke hack. Nah, saya nanya, apabila akun saya dihack, itu kan produknya bisa saja dibatalkan dan proses penarikan data, ya dana yang dari JD balance-nya itu bisa tidak ya pada saat proses penarikan dananya itu dananya di hold dulu, jangan sampai masuk ke rekening pelaku penipu ya kan. Dia bilang itu tidak bisa kakak, karena itu prosesnya by system dan real time. Jadi apabila udah proses penarikan dana ke rekening yang dimaksud ya kan, itu harusnya nggak lama kemudian akan ketarik gitu kan. Waduh, saya mikir udah pasti hilang nih. Ya udah mbak, itu saja. Saya mungkin menungguin aja lah, menunggu proses pemulihan akun saya gitu kan. Karena nanti saya akan dihubungi lewat email info CS-nya. Di situ saya udah mencoba ikhlas kehilangan uang 4 juta. Nah,
Nggak lama kemudian, malamnya itu saya dapat email dari CS JDID-nya. Mungkin saya tunjukin dulu juga ya, biar teman-teman ada gambaran proses pemilihan akun saya itu seperti apa. Yang terhormat Bapak Teguh. Kenapa emailnya ke sini? Karena pada saat sebelumnya saya telepon CSJD ID-nya, saya menginfokan email yang tercantum di akun saya itu ini. Jadi dia ngechat ke sini. Memar atau kenyamanan yang Anda alami sebelumnya. Nih, dia minta terkait pemilihan akun JDID saya. Untuk proses lebih lanjut, dia minta foto KTP saya, foto selfie megang KTP, dan foto KTP nama Ibu Saina. Di sini selaku penerima produk, kan? Ya kebetulan saya mau beli laptop ini dikirim ke kampung. Yang menerima itu ibu saya. Saya lampirin kan nama dia, dan proses pemilihan ini minta KTP ibu saya. Ya udah, langsung saya kirim dong berkasnya. Dah, saya nunggu tuh. Udah mau 2 hari dari CS-nya itu ngechat lagi. Mana ya? Nggak ngechat lagi sih. Justru saya ngechat. Apakah ada info update terkait pemilihan akun JDID saya? Nah, baru dia email lagi. Nah, selanjutnya dari JDID-nya itu minta ini foto bukti pembayaran saya, ya kan? Saya kan beli melalui mobile banking. Ya udah, langsung saya kirim buktinya dong. Nah, setelah dikirim terus dia infoin lagi, nunggu 2 kali 24 jam. Nah, sorry, sebelum saya dapat email ini, saya itu ditelepon sama infonya orang dari JDID-nya, tapi bukan call centernya. Dia mungkin dari, bisa dibilang kayak back office-nya gitu ya. Nah, nomornya itu mungkin saya sempat takut pada saat ditelepon sama orang JDID-nya ini, karena dia nomornya itu nomor kantor, cuman nggak mengataskan nama JDID gitu di nomornya itu. Karena kan kalau contoh ya, misalnya kita kerja di suatu perusahaan itu apabila melakukan panggilan keluar, itu nomor yang masuk ke nasabah, ke customer itu pasti nama perusahaan itu atas namanya gitu kan. Nah, sedangkan ini enggak. Ini tuh nomor HP, nomor kantor biasa, dan saya takut. Nggak saya jawab kan. Terus dia email dari pihak JDID-nya ini. Nah, dia nanya gini kan. Dia email seperti ini. Sebenarnya kami menghubungi nomor sekian, namanya terhubung ke Ibu Saina. Ya, karena kan dia ini kan nomor yang terlampir di nomor penerima pada saat menerima barang ya. Selanjutnya dia menghubungi nomor saya. Cuma tadi nggak saya angkat karena saya nggak kenal nomor ini nomor siapa gitu kan. Lalu saya chat, menghubungi melalui apa ya? Telepon, nomor teleponnya berapa? Tadi ada telepon masuk, namun bukan nomor-nomor yang saya kenal, sehingga tidak saya angkat. Setelah saya chat seperti ini, dia nelpon lagi. Ya udah, dia jelasin, ini saya membalas email kakak untuk melakukan verifikasi data. Tapi saya di situ agak takut kan. Gimana saya yakin kalau ini bukan penipuan? Kalau Anda ini benar-benar dari CSJD. Saya email kakak gitu kan. Karena dia tetap nggak bisa ngasih bukti, gimana ya? Dia cuma bisa mengasih info kalau ini saya mengirim email ke kakak. Ya udah, saya akhirnya percaya aja. Di sini dia nanya sesuatu, buat verifikasi data saya, apakah ini benar akun saya atau bukan gitu kan. Akhirnya setelah verifikasi yang agak panjang, udah dong, biasa akan diproses kan. Nah, nggak lama kemudian saya dapat email lagi
pemberitahuan seperti yang ini nih, email yang ini ya. Sudah diteruskan ke sistem. Nah, ini email terakhirnya sih. Dan balasan dari mungkin PSI IT-nya mungkin ya. Informasinya, silakan dapat melakukan pengecek pada akun saya untuk melihat perubahannya. Yang inti dari info email itu, akun saya itu udah balik lagi. Nah, BTW tadi kan ini ya, udah dari awal saya telepon CS-nya nunggu 2 kali 24 jam. Terus setelah 2 hari itu ada proses yang mengirim bukti pembayaran itu. Setelah ngirim bukti pembayaran itu nunggu lagi 2 kali 24 jam. Nah, jadi email saya lupa infoin juga. Ini email terakhir yang saya dapat sampai email saya pulih. Dan ini itu di hari Kamis ya. Jadi dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, itu setelah 5 hari itu baru akun saya pulih kembali. Saya di sini alhamdulillah cukup senang juga sih karena akun saya udah balik lagi. Saya langsung login. Di situ saya login nggak langsung ganti password sih, cuman saya kepo sama JD balance saya karena saya mau lihat nomor rekening pelakunya apabila saldo udah ditarik ke pelaku gitu kan. Karena kalau misalnya benar udah ditarik, saya mau lapor ke pihak bank terkait karena udah melakukan penipuan gitu kan. Yang penting saya ada bukti capturean screenshotan penipuan yang beli dari WhatsApp, toko jadi ID-nya pun ada. Tapi di situ alhamdulillahnya jadi balance saya masih utuh 4.200.000 nah, di situ. Nih sebelumnya 4.200.000. Saya di situ kayak langsung nggak langsung seneng sih karena saya ini beneran saldo saya atau bukan gitu ya. Saya langsung klik tarik saldo ke halaman ini kan. Nah, sebelumnya sebelum ini kan rekening saya. Sebelum ada rekening saya itu ada rekening satu orang yang nggak saya kenal. Karena kan di sini nggak mungkin muncul apabila nggak ditambahkan rekening banknya. Nah, saya curiga itu rekening pelakunya gitu kan. Cuman di situ saya mungkin agak bukan panik sih. Saya takut, lebih ketakut sih. Takut gimana kan? Nggak saya catat tapi saya langsung hapus gitu. Nah, harusnya bisa saya catat, bisa tindak lanjut ke pihak banknya gitu kan. Cuman itu nggak saya catat. Saya cuman langsung nambah bank rekening saya dan langsung saya tarik kan. Saya nggak tarik semua sih. Saya langsung tarik 4.200.000 ke rekening saya. Nggak pakai lama sih, saya sekitar 10-15 menit itu udah langsung masuk lagi ke akun saya. Alhamdulillah saya seneng banget kan. Akhirnya uang saya balik lagi gitu. Nih ya kita lihat dulu proses nih. Nah, ini proses pengalihan dana berhasil. Di situ langsung kayak alhamdulillah, benar-benar bersyukur banget uang bisa balik lagi. Karena menurut saya ini bukan uang yang sedikit gitu kan. Setelah itu udah sampai situ aja. Saya langsung ganti password sih, kan. Untuk email sama nomor HP masih sama, cuman passwordnya beda. Dan saya lihat sih nggak ada ini ya, nggak ada histori penarikan pengembalian dana ke nomor rekening pelakunya. Seperti saya, nah
kan intinya uang saya ini udah balik lagi ya. Cuman inti dari pemulihan akun saya ini, kenapa saldo yang jadi balance itu tidak ketarik ke rekening pelaku. Padahal kan proses penarikan itu cukup gampang, hanya ketik ini button tarik saldo, masukin jumlah penarikannya, masukin rekening, udah beres. Emang sih pada saat menambah rekening itu verifikasi melalui email, tapi kan sebelumnya email saya udah ke-hack ke email pelaku, harusnya mudah gitu kan buat verifikasinya. Cuman ini nggak tahu kenapa nggak ketarik. Saya juga nggak tahu, mungkin mungkin pada saat dia narik itu udah di hold sama pihak JDID-nya. Karena pada saat akun saya ke-hack, saya langsung nelpon CS-nya buat laporin kalau akun saya ke-hack. Yang kedua, mungkin pelakunya lupa atau kasihan atau gimana ya, yang membuat dia nggak jadi narik akun saldo saya. Dua itu dong sih menurut saya penyebab kenapa saldo saya masih utuh di JD Balance ya, dan sehingga saldonya tinggal segini aja. Dah, mudah amat. Oke, itu aja sih untuk cerita saya kali ini. Yang intinya itu tadi buat teman-teman di sana selalu hati-hati ya, karena kejahatan menghack ini masih terjadi sampai sekarang. Dan kenapa nggak ketangkep ya? Pelaku sharing tuh cerdik-cerdik. Dia bisa selalu ganti nomor WhatsApp-nya, metode penipuannya selalu digantikan yang berbeda-beda gitu kan. Yang penting kita selalu hati-hati sama data kita sendiri. Intinya sih ini sih, yang seperti yang saya alami itu, yang penting jangan mengklik link sesuatu yang aneh. Kode OTP jangan dikasih ke siapa-siapa ya, seperti info-info keamanan pada umumnya lah. Jangan berikan kode OTP ke siapapun, seperti itu. Dan kalau beli barang di toko yang, walaupun di toko-toko di marketplace yang udah terkenal, ya tetap hati-hati juga. Ya gimana, ini di JDID, gila nggak? Tetapi toko yang berjualan di situ, toko yang seller di situ itu melakukan penipuan, gila nggak tuh? Gimana? Maksudnya proses JDID menyeleksi toko ini tuh gimana? Kenapa bisa berjualan di situ gitu loh? Saya nggak tahu sih, belum pernah sih. Maksudnya belum pernah. Misalnya saya mau melakukan jual produk di JDID itu gimana? Karena setahu saya kan JDID itu ini kan ya, apa namanya? Barang kan? Kayak toko yang mempunyai aplikasi gitu kan, dan dia menjual di produknya di situ semua. Nah, kalau yang toko yang saya ini, Ica Shop ini, dia nggak tahu dia toko terpisah atau gimana gitu. Ya intinya dia udah melakukan penipuan gitu loh. Jadi mungkin tolong ya ke tim JDID, mungkin dapat dicek kembali ya, toko-toko ya selalu melakukan maintenance lah terhadap toko-toko yang seperti Ica Shop ini, karena saya udah jadi korbannya. Dan proses keamanannya ditingkatkan lagi. Tapi saya cukup berterima kasih sih. Mungkin saja nih jadi balance saya kenapa masih ada saldonya, mungkin dari pihak JDID-nya itu kayak menahan, nggak bisa ditarik ke rekening siapapun, mungkin saja.
Saya beranggapannya gitu sih. Emang jadi ID udah membantu saya gitu. Ya, walaupun saya menyebabkan saya trauma buat berbelanja barang dengan harga segitu lagi ya, apalagi di atasnya. Ya, itu saja sih pesan-pesan saya. Intinya selalu hati-hati saat belanja di marketplace. Intinya itu jangan jangan menanggapi seseorang yang ngechat melalui WhatsApp seperti yang saya alami ini. Abaikan aja, apalagi dia ngaku-ngaku kayak tadi admin jadi ID lah atau segala macam. Kecuali mungkin karena saya pernah juga sebelumnya dari penjualan langsung yang menginfokan kalau stoknya itu udah habis, nah terus suruh membatalkan, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang ngechat itu ngaku-ngaku admin dan dia minta ngisi link-link dan segala macem, fix itu penipuan. Jadi hapus saja kalau bisa, langsung blokir kalau perlu. Nah seperti itu. Dan intinya itu ya jangan melakukan proses belanja di luar ini ya, di luar marketplace-nya itu sendiri. Jadi selalu kalau beli belanja di marketplace ya transaksinya itu ya di marketplace. Walaupun di kasus saya ini saya belanjanya di marketplace, maksudnya transaksinya itu di marketplace tersebut gitu kan. Tetapi atas kecerobohan saya menyebabkan akun saya ke-hack, ya tetap aja dana bisa hilang kapan saja gitu kan. Ya kurang lebih itu. Dan terlebih lagi ini ya selalu maintain akun-akun Anda sekalian. Ya, apalagi yang punya semua akun di Tokopedia, Shopee, JD.ID, itu selalu ngecek Anda keanehan nggak, terutama email yang tercantum, nomor HP yang tercantum. Kalau perlu sih ganti password berkala ya, walaupun itu menyusahkan, tapi itu demi keamanan kita gitu kan. Ya udah, itu aja curhat kali ini, pengalaman yang sangat berkesan buat saya karena saya habis kena hack yang hampir saja kehilangan uang 4.200.000. Oke, yang suka video ini, yang merasa video ini bermanfaat, boleh di like, di share agar teman-teman yang lain itu nggak ada yang kena atau yang menjadi korban lagi gitu kan. BTW saya ngecek toko Icashopnya sekarang itu dia kayaknya udah diblokir ya sama JD.ID-nya. Karena pas saya cek itu dia ini udah mati linknya, tokonya udah mati, maksudnya mati kayak gini nih. Pas saya cek itu dia masalah jaringan, coba lagi, walaupun masih ada gambar laptop, gambar monitor kan, nama toko masih ada, tapi produknya udah nggak ada. Tuh kayaknya udah diblokir sama JD.ID-nya. Walaupun saya belum melakukan blokir ke toko ini, karena saya mau lihat lebih lanjut nih tokonya masih mau melakukan penipuan atau enggak. Kalau masih ada produknya yang harganya itu di luar nalar, itu langsung saya laporin ke JD.ID-nya dengan melampirkan bukti chat saya dengan JD.ID kalau ini tuh toko penipu, itu kan. Oke, itu saja sih. Kurang lebih mohon maaf ya kalau dalam penyampaian info saya atau penyampaian kata-kata dalam penjelasan ini agak kurang dimengerti
Karena saya bingung juga cara jelasnya gimana, nggak sempet buat skripnya biar lebih rapi. Ya, selamat menonton ya, dan dipahami videonya agar teman-teman tidak kena terjerumus penipuan juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video selanjutnya. Bye bye.